Di kamar yang hanya diterangi lampu redup, napas Aris terasa hangat di leherku. Jari-jarinya yang kasar bersentuhan dengan kulitku yang terbiasa dengan kemewahan sutra. Aku tahu, jika pintu ini terbuka, duniaku akan hancur seketika oleh gosip tetangga. Namun, malam itu aku lebih memilih dosa yang tulus daripada kesepian di istana megah ini. Aku Sarah, dan inilah awal dari skandal yang membuatku kehilangan segalanya demi menemukan cinta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami doakan semoga pintu rezeki Anda terbuka lebar, hutang piutang segera lunas, dan segala urusan dipermudah oleh Allah. Silakan tulis, amin ya robbal alamin, di kolom komentar sebagai doa kita bersama. Terima kasih atas dukungan Anda. Mari kita buka pintu kamar itu sedikit lebih lebar, untuk melihat bagaimana kehampaan hidupku di permata Higgs menuntun langkahku pada malam yang tak terlupakan itu. Rumah ini terlalu luas untuk satu orang. Suara langkah kakiku sendiri seringkali membuatku takut karena gema yang dihasilkan seolah-olah ada sosok lain yang mengintai di balik bayang-bayang pilar beton. Lantai marmer putih yang selalu berkilau sempurna ini terasa seperti bongkahan es yang menghisap kehangatan dari telapak kakiku, meninggalkan rasa dingin yang menjalar perlahan sampai ke dasar dada. Aku adalah Sarah, 32 tahun, seorang wanita yang hidup terkurung di dalam sebuah peti mati cantik bernama Permata Higgs. Di kompleks elit ini, udara pagi tidak pernah berbau tanah segar atau embun, melainkan selalu berbau parfum mahal yang menyengat dan aroma rumput yang baru saja dipangkas dengan presisi yang sangat membosankan. Tidak ada suara kokok ayam yang membangunkan tidur, atau celoteh hangat tetangga yang tulus. Yang ada hanyalah deru halus mesin mobil mewah yang lewat sesekali dan sapaan artifisial yang dilemparkan dari balik kaca jendela gelap yang tertutup rapat. Aku sering menghabiskan waktu dengan berdiri di balkon lantai 2, menggenggam cangkir kopi pahit yang uap panasnya perlahan hilang ditelan angin sore yang hampa. Pandanganku selalu jatuh pada titik yang sama, yakni gerbang utama kompleks yang dijaga ketat. Di sana, di bawah naungan pos jaga yang kaku dan fungsional, dia selalu berdiri dengan siaga. Aris. Dia adalah seorang pria dengan rahang kuat yang selalu terkatup rapat dan rambut hitam pendek gaya militer yang sangat rapi. Seragam biru tuanya selalu tampak bersih dan licin, lengkap dengan lencana perak di dada yang berkilat setiap kali terpapar sinar matahari Jakarta yang terik. Ada sesuatu pada cara dia berdiri, tegap namun tidak pernah terasa mengancam, yang membuatku merasa aman sekaligus gelisah secara bersamaan. Dia bukan bagian dari duniaku yang penuh dengan gelas kristal, perhiasan emas, dan percakapan kosong tentang nilai saham, tetapi kehadirannya terasa jauh lebih nyata daripada siapapun yang pernah kukenal selama ini. 2 tahun telah berlalu sejak suamiku tiada, dan kehidupanku perlahan berubah menjadi rangkaian upacara tanpa makna yang melelahkan. Aku harus menghadiri acara arisan rutin, duduk di antara wanita ita yang mengenakan kaftan brokat mewah sambil memaksakan senyum. Di sana ada Ibu Linda, tetangga yang rambutnya selalu disasak terlalu tinggi dan matanya selalu memindai setiap inci pakaianku dengan tatapan tajam yang menghakimi. Baginya dan bagi warga lainnya, aku hanyalah janda kaya yang harus dijaga martabatnya agar tidak mencoreng nama baik kompleks. Namun, di balik tembok rumah yang tinggi ini, aku hanyalah jiwa yang sedang meronta karena kesepian yang memekakan telinga. Kebiasaanku untuk mengusir sunyi adalah dengan memperhatikan detail kecil pada diri Aris dari kejauhan. Aku memperhatikan bagaimana dia menyeka keringat di dahinya dengan sapu tangan kecil, atau bagaimana dia membantu seorang nenek menyeberang jalan dengan kelembutan yang sangat tidak terduga dari sosok pria setegap itu. Malam itu, beban kesepian ini terasa jauh lebih berat daripada biasanya, seolah ada bongkahan batu yang menindih paru-paruku. Aku baru saja pulang dari sebuah pesta ulang tahun kolega lama di rumah megah yang terletak tepat di sebelah rumahku. Di dalam sana, suara tawa pecah berkeping-keping seperti kristal yang jatuh, dan minuman anggur merah mengalir deras seolah-olah cairan itu mampu menghapus segala duka yang ada di dunia. Namun bagiku, setiap tegukan wine yang masuk ke tenggorokan hanya memperjelas kekosongan besar yang ada di sampingku. Aku keluar menuju teras depan dengan langkah yang sedikit limbung. Aroma alkohol samar menempel pada gaun sutra biru tuaku yang jatuh lembut di bawah lutut. Cahaya lampu jalan di depan rumahku nampak temaram,
menciptakan bayangan panjang yang seolah menari-nari di atas permukaan aspal yang hitam. Tiba-tiba aku melihatnya di sana, sedang berdiri tepat di depan pagar besi rumahku yang menjulang tinggi. Aris sedang melakukan patroli rutin malam hari. Cahaya lampu mengenai sisi wajahnya, menonjolkan garis rahangnya yang kokoh dan ekspresi wajahnya yang selalu tenang namun waspada. Jantungku tiba-tiba berdegup tidak keruan, sebuah detak yang sudah lama tidak kurasakan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku benar-benar tidak ingin masuk ke dalam rumah. Aku tidak ingin kembali ke dalam kamar luas yang udaranya hanya berisi kenangan pahit dan hampa. Aku merasa ingin bicara. Aku ingin seseorang benar-benar mendengarku, bukan melihatku sebagai janda kaya yang patut dikasihani atau dipergunjingkan, melainkan sebagai seorang manusia biasa yang sedang sekarat karena kerinduan akan kehangatan yang tulus. Aris, panggilku dengan suara lirih. Suaraku terdengar serak, hampir hilang ditelan desau angin malam yang dingin. Dia berbalik dengan gerakan cepat dan sigap. Tangannya secara refleks merapikan sabuk hitam besar yang melingkar di pinggangnya. Matanya yang tenang namun dalam itu bertemu dengan mataku yang mulai berkaca-kaca di bawah keremangan lampu. Di bawah langit permata Heights yang nampak luas namun tanpa bintang, aku menyadari bahwa aku sedang berdiri tepat di tepi sebuah jurang emosi yang sangat dalam, dan anehnya, aku sama sekali tidak memiliki niat untuk melangkah mundur. Aris terdiam menatapku. Ada keraguan yang menari-nari di bola matanya yang coklat gelap. "Ibu Sarah, ada yang bisa saya bantu?" Tanyanya dengan nada formal yang seolah-olah membangun kembali tembok yang baru saja kucoba runtuhkan. Namun, aku bisa melihat jari-jarinya sedikit bergetar saat menggenggam senter di tangannya. Aku mendekat. Begitu dekat hingga aku bisa mencium aroma sabun batangan yang murah namun segar dari tubuhnya, bercampur dengan bau malam yang lembab. "Panggil aku Sarah, Aris." "Hanya Sarah," bisikku sambil menyentuh lengan seragamnya yang kaku. Pada saat itu, langit seolah mengerti badai yang ada di dalam dadaku. Rintik hujan mulai turun satu persatu, perlahan namun pasti, hingga menjadi gemuruh yang menghantam aspal dan atap seng pos jaga di belakangnya. Aris mengajakku berteduh di dalam pos yang sempit itu. Ruangan itu hanya berisi sebuah kursi kayu usang, meja kecil dengan sisa kopi hitam yang sudah dingin, dan sebuah kipas angin kecil yang berputar dengan suara mendengung yang monoton. Di sini, di ruang yang luasnya tidak lebih dari 2 kali 2 meter ini, aku merasa lebih nyaman daripada di dalam rumahku yang berlantai 3. Aroma kopi pahit dan tanah basah yang terbawa angin masuk melalui jendela kaca yang sedikit terbuka membuat indera penciumanku terasa hidup kembali. Aku duduk di kursi kayu itu, menatap jemariku yang saling bertaut. "Kau tahu Aris, rumah besar itu hanyalah penjara. Orang-orang di sini hanya peduli pada merek tas yang kupakai atau berapa banyak sumbangan yang kuberikan untuk masjid. Tapi tak ada satupun yang bertanya apakah aku baik-baik saja," kataku dengan suara yang mulai pecah oleh isak tangis yang selama ini kutahan. Aris berlutut di depanku. Jaraknya begitu dekat hingga aku bisa merasakan hembusan napasnya yang hangat di lututku. "Saya melihat ibu setiap hari. Saya melihat kesedihan itu di balkon," ucapnya lirih. Kalimat itu lebih bermakna daripada ribuan kata bela sungkawa yang kuterima di pemakaman suamiku. Aku mengulurkan tangan, menyentuh pipinya yang kasar karena sisa-sisa kumis yang baru dicukur. Kehangatan yang menjalar dari telapak tanganku seolah menyalakan api yang selama ini padam. Aris tidak menghindar. Dia justru memejamkan mata, menikmati sentuhan itu seolah-olah dia juga telah lama merindukan kasih sayang yang tulus. Batas antara majikan dan penjaga, antara si kaya dan si miskin, seketika lebur bersama suara hujan yang semakin menderu di atas kami. Malam itu, di tengah kesunyian pos jaga yang remang-remang, kami saling menemukan dalam pelukan yang penuh dengan rasa lapar akan pengakuan dan cinta. Namun, rahasia di permata Heights tidak pernah benar-benar aman. Keesokan harinya, suasana di kompleks terasa berbeda. Udara yang biasanya dingin menjadi terasa gerah oleh bisik-bisik yang menjalar seperti api di rumput kering. Saat aku berjalan menuju gerbang untuk sekadar mencari udara segar, aku berpapasan dengan Ibu Linda. Wanita itu berdiri di depan pagar rumahnya yang megah dengan tangan bersedekap. Riasan wajahnya yang tebal tampak retak saat dia melemparkan senyuman yang lebih mirip dengan seringai pemangsa.
Matanya yang tajam seolah bisa melihat sisa-sisa dosa yang tertinggal di balik gaun mahalku. Aku tahu, berita tentang seorang janda yang menghabiskan waktu terlalu lama di pos jaga malam hari telah menjadi konsumsi panas di grup WhatsApp warga. Istilah-istilah keji mulai mampir ke telingaku. Di antara tawa palsu di klub kebugaran, aku mendengar bisikan tentang peliharaan janda. Mereka menganggap Aris hanyalah mainan yang kubeli dengan uang warisan suamiku untuk mengisi malam-malamku yang dingin. Harga diriku diinjak-injak oleh orang-orang yang bahkan tidak tahu bagaimana rasanya harus bicara pada tembok, karena tak ada orang yang bisa diajak berbagi cerita. Aris pun tak luput dari serangan. Dia mulai menerima teguran-teguran tidak masuk akal dari ketua RT. Mulai dari masalah kerapihan seragam hingga jadwal patroli yang dianggap tidak becus. Aku melihatnya dari jauh. Berdiri tegap di bawah terik matahari, menerima semua hinaan itu dengan kepala tegak namun dengan mata yang menyiratkan luka yang sangat dalam. Kami terjebak dalam jaring laba-laba sosial yang kami buat sendiri, dan setiap gerakan yang kami lakukan hanya membuat jaring itu semakin erat mencekik leher kami. Sore itu, saat aku sedang berdiri di balik gorden jendela lantai 2, aku melihat sebuah mobil mewah berhenti di depan pos jaga. Ibu Linda turun dengan gaya yang sangat angkuh, menunjuk-nunjuk wajah Aris dengan jarinya yang penuh dengan cincin emas. Aris hanya menunduk, namun aku bisa melihat kepalan tangannya yang mengeras di samping paha. Aku merasa jantungku berhenti berdetak saat melihat Ibu Linda kemudian menoleh ke arah rumahku dan tersenyum licik, seolah dia baru saja menemukan bukti terakhir untuk menghancurkan hidup kami berdua selamanya. Seseorang dari rumah seberang juga nampak mengintip dari balik tirai, mengawasi setiap gerak-gerik kami dengan rasa haus akan skandal. Suasana malam itu tidak lagi sunyi. Di depan gerbang rumahku yang menjulang megah, kerumunan orang telah berkumpul dengan amarah yang meledak-ledak. Aku mendengar suara melengking Ibu Linda yang membelah udara, penuh dengan kebencian yang dibungkus dengan alasan moralitas yang munafik. Mereka menyebut namaku dan nama Aris dengan nada yang begitu rendah, seolah-olah kami adalah kotoran yang menempel di lantai marmer mereka yang suci. Aku berdiri di balik pintu kayu jati yang tebal. Tanganku gemetar hebat hingga kunci rumah yang kugenggam terjatuh ke lantai dengan bunyi denting yang nyaring. Dadaku terasa sesak, seolah-olah seluruh oksigen di permata Higgs telah dihisap habis oleh kebencian mereka yang membabi buta. Aku tidak bisa lagi bersembunyi di balik kemewahan yang membunuh jiwaku ini. Dengan sisa keberanian yang ada, aku membuka pintu dan melangkah keluar ke beranda. Sinar lampu sorot dari mobil-mobil mewah yang terparkir sembarangan menyilaukan mataku, menciptakan suasana mencekam seperti panggung sandiwara yang kejam. Di sana, di tengah lingkaran orang-orang yang merasa diri mereka paling benar, Aris berdiri mematung. Seragam biru tuanya tampak sedikit kusut, dan wajahnya yang biasanya tenang kini terlihat sangat pucat di bawah sinar lampu yang putih dingin. Ketua RT, seorang pria parubaya yang selalu membanggakan jabatannya, menudingkan jari telunjuknya tepat ke arah wajah Aris dengan penuh penghinaan. "Hentikan semuanya!" teriakku dengan sekuat tenaga. Suaraku tidak bergetar kali ini. Keberanian yang datang dari rasa muak yang mendalam meledak dari dalam dadaku seperti aliran lava yang tak terbendung. Semua mata tertuju padaku, menanti pembelaan atau tangisan putus asa. Ibu Linda tersenyum sinis, seolah-olah dia telah memenangkan sebuah medali emas dalam kompetisi menghancurkan hidup orang lain. Akhirnya si janda kaya ini mau keluar juga dari sarangnya. Sindirnya dengan suara yang sengaja dikeraskan agar didengar oleh seluruh penghuni kompleks yang mengintip dari balik jendela mereka masing-masing. Aku berjalan menuruni anak tangga satu demi satu, melewati tatapan-tatapan sinis yang terasa seperti tusukan jarum di kulitku. Aku terus melangkah hingga berdiri tepat di samping Aris. Tanpa ragu, aku menggenggam tangannya di hadapan mereka semua. Aku merasakan telapak tangannya yang kasar itu berkeringat dan dingin, namun dia tidak melepaskannya. "Kalian bicara soal moral? Kalian bicara soal citra kompleks yang ternoda?" kataku sambil menatap satu persatu wajah mereka dengan tajam. "Kalian tidak tahu apa-apa tentang kesepian yang membunuhku setiap malam di dalam istana yang kalian puja ini. Di saat kalian sibuk dengan urusan harta dan gengsi, pria inilah yang menyelamatkan jiwaku dari kegelapan." Aku melihat Aris menatapku dengan tatapan tidak percaya. Ada binar harapan sekaligus ketakutan yang mendalam di sana.
Dia adalah satu-satunya manusia yang benar-benar melihatku sebagai Sarah, bukan sebagai janda kaya yang patut kalian gosipkan. Lanjutku dengan suara yang semakin mantap. Jika kalian menganggap cinta kami sebagai sampah, maka aku tidak sudi tinggal di tempat yang hanya menghargai tampilan luar saja. Jika Aris kalian pecat, maka detik ini juga aku akan meninggalkan rumah ini selamanya. Keheningan yang memekakan telinga seketika menyelimuti kerumunan itu. Ibu Linda nampak tercekat. Tidak menyangka bahwa aku akan berani membuang status sosialku demi seorang satpam. Aku melepaskan kalung mutiara yang melingkar di leherku, simbol dari segala kemewahan yang selama ini membelengguku, dan menjatuhkannya begitu saja di atas aspal. Aku menarik tangan Aris, membawanya berjalan menjauh dari gerbang rumahku, menjauh dari lampu-lampu kristal, dan menjauh dari segala kepalsuan permata Higgs. Kami berjalan menuju kegelapan jalan raya yang terasa jauh lebih jujur dan membebaskan. Kami pindah ke sebuah rumah peta kecil di pinggiran kota yang berdebu, tempat di mana suara klakson motor tidak pernah berhenti menyalak dan aroma udara tidak lagi berisi wangi lavender buatan, melainkan bau asap knalpot yang pekat bercampur dengan aroma gorengan dari warung di depan gang. Rumah ini hanya memiliki 2 ruangan sempit dengan langit-langit rendah yang membuat udara terasa gerah setiap siang hari. Lantainya bukan lagi marmer putih yang dingin, melainkan tegel abu-abu yang permukaannya mulai retak di sana-sini. Namun anehnya, di rumah yang luasnya bahkan tidak sampai 1/10 dari ruang tamuku yang dulu, aku justru merasa bisa bernapas dengan lega. Tidak ada lagi mata yang mengawasi setiap gerak-geriku dengan penuh prasangka. Tidak ada lagi tembok tinggi yang mengisolasi jiwaku dari dunia nyata yang berdenyut dengan jujur di luar sana. Minggu-minggu pertama adalah masa yang sangat sulit bagiku secara fisik. Aku harus belajar mencuci pakaianku sendiri hingga buku-buku jariku memerah dan perih terkena detergen murah. Aku harus terbiasa bangun saat fajar menyingsing untuk mengantre air bersih, mendengarkan suara tetangga yang saling bersapa dengan kasar namun hangat. Sangat berbeda dengan kesunyian artifisial yang dulu memenjarakanku. Aris menatapku dengan mata yang penuh dengan rasa bersalah setiap kali dia melihatku kelelahan. Dia seringkali duduk terdiam di sudut ruangan, menggenggam kepalanya dengan tangan yang gemetar. Dia merasa telah merampas kehidupanku yang nyaman dan menyeret aku ke dalam kubangan kemiskinan yang tidak seharusnya kualami. Dia merasa tidak berdaya karena hanya memiliki keahlian sebagai seorang penjaga keamanan. Sementara aku adalah wanita yang seharusnya dilayani di atas singgasana emas. Sarah, maafkan aku, bisiknya suatu malam saat kami hanya diterangi oleh sebatang lilin karena listrik sedang padam. Suaranya terdengar sangat serak, penuh dengan beban yang hampir menghancurkan harga dirinya sebagai seorang pria. Aku mendekat dan memeluk punggungnya yang tegap, merasakan detak jantungnya yang tidak beraturan. Jangan pernah meminta maaf karena telah memberiku kebebasan, Aris. Aku lebih suka memakan nasi dengan garam bersamamu daripada harus menelan duri di dalam istana itu sendirian, kataku dengan penuh keyakinan. Aku menyadari bahwa ini adalah titik balik kami. Kami tidak bisa terus hidup dalam penyesalan atau bayang-bayang masa lalu. Kami harus membangun sesuatu yang baru di atas puing-puing kehancuran yang kami tinggalkan di permata Higgs. Aku mulai menyusun strategi dengan memanfaatkan modal kecil yang tersisa dari penjualan beberapa perhiasan yang sempat kubawa. Aku menyadari bahwa Aris memiliki kedisiplinan luar biasa dan pemahaman taktis tentang sistem keamanan yang tidak dimiliki banyak orang. Sementara itu, aku memiliki kemampuan manajerial dan jaringan koneksi yang luas, meski beberapa dari mereka mungkin telah membuangku. Kami mulai merancang sebuah konsep unit bisnis keamanan yang berbeda. Sebuah perusahaan penyedia jasa pengamanan yang mengedepankan martabat para pekerjanya sebagai manusia, bukan sekadar alat. Kami menyebutnya Garda Mandiri. Di atas meja plastik murah berwarna biru yang kami beli di Pasar Loak, kami menghabiskan malam demi malam untuk menyusun proposal, merancang kurikulum pelatihan, dan memetakan target pasar yang potensial. Momen kemenangan pertama kami datang saat seorang pemilik gudang tekstil di kawasan industri bersedia memberikan kesempatan kepada kami untuk mengelola keamanan tempatnya. Saat menandatangani kontrak pertama itu, tangan Aris tidak lagi gemetar karena rasa takut atau rendah diri. Dia berdiri dengan sangat tegap, mengenakan kemeja bersih yang kupilihkan dengan teliti, memancarkan aura kepemimpinan yang selama ini tersembunyi di balik seragam satpam kompleksnya yang lama.
Aku melihatnya memberikan instruksi kepada 3 orang anak buah pertamanya dengan suara yang tegas dan penuh wibawa. Di saat itulah aku tahu bahwa kami telah berhasil meruntuhkan stigma itu. Matahari sore itu menggantung rendah di ufuk barat, membiaskan cahaya jingga yang lembut di atas deretan ruko sederhana yang kini menjadi saksi bisu perjuangan kami. Aku berdiri di ambang pintu kantor kecil kami, menghirup dalam-dalam aroma kopi yang baru saja kuseduh, bercampur dengan bau kertas laporan yang bertumpuk rapi di atas meja kayu yang permukaannya sudah mulai halus karena sering disentuh. Di lapangan semen yang tidak seberapa luas di depan kantor, aku melihat Aris sedang memberikan arahan terakhir kepada 15 orang personel keamanan baru kami. Suaranya terdengar berat dan penuh wibawa. Tidak ada lagi jejak keraguan atau rasa rendah diri yang dulu sempat menghantui setiap langkahnya di bawah bayang-bayang pagar tinggi permata Higgs. Dia bukan lagi pria yang hanya berdiri diam dan membisu di balik gerbang besi, melainkan seorang pemimpin yang dicintai dan dihormati oleh anak buahnya karena integritas serta keberaniannya yang nyata. Aku melihat ke bawah, pada telapak tanganku yang kini tidak lagi selembut dulu. Ada guratan-guratan tipis dan sedikit kapalan di sela jari akibat kerja keras selama 1 tahun terakhir ini. Namun aku mencintai setiap bekas itu. Luka-luka itu adalah medali keberanianku. Aku bukan lagi Sarah yang dulu, si janda kaya yang hanya bisa menunggu hari berganti di balik jendela kaca yang dingin. Kini, aku adalah otak di balik Garda Mandiri, wanita yang mengatur setiap strategi bisnis dan menjalin kerjasama dengan penuh percaya diri. Kami telah berhasil membuktikan bahwa martabat seseorang tidak ditentukan oleh alamat rumah atau berapa banyak perhiasan yang melingkar di leher, melainkan oleh apa yang mampu kita bangun dari puing-puing kegagalan dengan kejujuran dan keringat sendiri. Luka dari masa lalu itu memang masih ada. Terkadang masih terasa perih saat aku mengingat tatapan menghina Ibu Linda atau bisikan keji para tetangga yang dulu menganggap kami sebagai sampah. Namun, rasa perih itu kini berubah menjadi kekuatan yang mengingatkanku bahwa aku pernah bertahan melewati badai yang paling dahsyat. Aku belajar bahwa setiap orang memang membawa beban yang tidak terlihat. Namun kita selalu punya pilihan untuk tetap terkubur di bawah beban itu atau menggunakannya sebagai pijakan untuk mendaki lebih tinggi. Kemewahan yang dulu kupuja kini terasa sangat hambar dibandingkan dengan rasa bangga saat melihat Aris tersenyum lebar ke arahku setelah selesai melatih anak buahnya. Sebuah senyum tulus yang tidak pernah kutemukan di pesta-pesta megah di masa laluku. Saat jam menunjukkan pukul 5 sore, Aris membubarkan barisan dan berjalan mendekat ke arahku. Dia menyeka keringat di dahinya dengan sapu tangan kecil yang sama dengan yang dulu sering kulihat dari balkon lantai 2. Dia berhenti tepat di depanku. Matanya menatapku dengan binar kasih sayang yang begitu murni hingga membuat mataku terasa panas karena haru. Semua sudah selesai untuk hari ini, Sarah, ucapnya dengan lembut. Aku mengangguk. Lalu kami bersama-sama memutar kunci pintu kantor. Sebuah gerakan sederhana yang selalu terasa seperti ritual kemenangan bagi kami setiap harinya. Kami berjalan berdampingan menuju rumah kontrakan kami yang kini sudah kami hiasi dengan tanaman bunga di terasnya, menciptakan sebuah hunian yang meski kecil, namun dipenuhi dengan nyawa dan tawa yang tulus. Kami berjalan menyusuri trotoar, membiarkan tangan kami saling bertaut dengan erat di tengah keramaian kota yang sibuk. Tidak ada lagi ketakutan akan gosip. Tidak ada lagi persembunyian di balik tembok tinggi. Kami adalah 2 manusia yang telah memilih untuk saling menjaga, meruntuhkan tembok status sosial yang semu, dan membangun sebuah dunia di mana kasih sayang lebih berharga daripada emas. Aku menarik napas panjang, merasakan udara sore yang mulai mendingin namun terasa sangat hangat di dalam dadaku. Aku sudah pulang. Bukan ke sebuah istana marmer yang sunyi, melainkan ke dalam sebuah kehidupan yang nyata, di mana setiap detiknya berharga karena aku menjalaninya dengan jujur bersama pria yang telah menyelamatkan jiwaku dari kehampaan yang mematikan. Kini, aku bukan lagi penghuni istana bisu yang menakutkan itu. Bersama Aris, aku menemukan bahwa rumah sejati adalah tempat di mana kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus memakai topeng kemewahan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa martabat tidak diukur dari jabatan atau harta, tapi dari keberanian untuk jujur pada hati nurani di tengah penghakiman dunia. Meski cerita ini adalah fiksi, emosi dan perjuangan di dalamnya sengaja dibuat senyata mungkin agar kita bisa mengambil hikmah bahwa cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya, sesulit apapun rintangan yang menghadang.
Terima kasih banyak karena Anda telah bersedia duduk di sampingku dan mendengarkan pengakuan ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, silakan berikan tanda suka dan subscribe agar kita bisa terus terhubung dalam kisah-kisah penuh makna lainnya. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar, apa hikmah yang Anda petik dari perjalananku dan Aris hari ini? Saya sangat menantikan cerita Anda. Sampai jumpa di narasi berikutnya.